Pemirsa, SMA College Gonzaga kembali menggelar tradisi ilmiah tahunan bertajuk Gonzaga Reflective Learning Experience Exhibition atau G-Reflex. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk membuktikan kemampuan berpikir kritis dan mempraktikannya melalui sebuah prototipe ilmiah. Gonzaga Reflective Learning Experiences Exhibitions G-Reflex yang digelar dari 7 hingga 10 April 2026 diikuti 89 kelompok siswa kelas 12 mempresentasikan hasil penelitian mereka sebagai puncak belajar dalam ujian praktek akhir tahun acara 2025-2026. Topik yang diangkat pun sangat beragam, mulai dari bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Internet of Things, Sains hingga sosial. Tak main-main, para siswa harus mempertanggungjawabkan karya mereka di hadapan Dewan Penguji dan akademisi kampus ternama. Kegiatan ini juga mengajak siswa merefleksikan pembelajaran mereka, berlandaskan pada persoalan nyata di masyarakat. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, agar lebih bermakna bagi kehidupan personal maupun komunal. Tahun ini yang mau kita tonjol bagaimana itu dipadukan, jadi tidak hanya secara abstrak, tetapi itu dimasukkan dalam Internet of Things itu ya, menggunakan teknologi untuk memadukan semuanya itu menghasilkan sebuah produk ya, prototype. Jadi perpaduan antara teknologi dengan itu tadi rancangan lintas disiplin itu, lintas ilmu, lalu kemudian dibuat dalam program ya, algoritma, kemudian ya dihasilkanlah hasil-hasil produk yang dari hasil racikan dari seluruh bidang studi itu. Sebagai hasil refleksi dari pengalaman melalui banyak hal di lapangan, sehingga para siswa mengetahui dengan baik konteks dan juga konten melalui roda ilmu pengetahuan itu kemudian dikemas dengan sangat baik dengan instrumen atau alat sikap desain atau design thinking. Bagaimana itu diterapkan, bagaimana berempati dengan lingkungan yang seperti tadi Pak Tredu sudah jelaskan dengan detail. Bagaimana empati dengan lingkungan, dengan masalah di lapangan, kemudian bisa mendefinisikan persoalannya yang menjadi minat khusus dari para siswa. Di balik antusiasnya para siswa, pameran sains ini juga menyimpan tantangan bagi para pelajar. Melalui penerapan deep learning dan budaya membaca, siswa mampu berpikir kritis sekaligus mempersiapkan mereka menuju jenjang lanjut di bangku perkuliahan. Tantangannya ya pasti ada ya, karena kan ini anak-anak di mana anak SMA ini cara untuk mereka berpikir tadi itu harus diajak joyful tadi ya, masuk ke deep learning tadi. Jadi gimana caranya dari kita para guru, dari sekolah membuat anak-anak ini senang atau mempunyai kebudayaan membaca dan meneliti, karena ini fungsinya nanti ke perguruan tinggi kaitannya. Nah, itu tantangan yang menjadi garis bawah dari kami. Salah satu siswa mengaku membuat prototipe penelitian berdasarkan persoalan yang dihadapi di masyarakat melalui bimbingan dari pengajar serta dosen perguruan tinggi. Pada awalnya itu merupakan sistem penyiraman tanaman secara otomatis berbasis IoT atau Internet of Things untuk mengupayakan penggunaan SDA, pengoptimalisasian penggunaan sumber daya air melalui sistem drip irrigation. Kita dapat bisa dilihat bahwa drip irrigation ini tuh semacam sistem penyiraman menggunakan sistem tetes. Di sistem tetes ini tuh membantu penyerapan air lebih efisien. Kalau secara percobaan kita dengan sistem tetes ini 100% air yang kita berikan itu dapat terserap dengan efektif ke dalam tanamannya. Jadi ada kenaikan 20-30% dibandingkan sistem penyiraman manual. Jadi tujuannya itu tuh kita melihat pengoptimalisasian penggunaan air secara efektif. Dan secara latar belakang kita tuh meneliti di Wonosari di daerah Gunung Kidul ya. Dan itu tuh ada peristiwa di mana mengalami kekeringan dan banyak panen-panen yang gagal dikarenakan cuaca hujan yang tidak menentu. Para siswa tahun terakhir ini diharapkan tidak hanya mengejar ijazah, tetapi menjadi pribadi yang utuh dan mampu memahami dunia lebih dalam.
Sebuah langkah nyata dalam merawat budaya lestari serta berpikir kritis sejak dini. Dari Jakarta, Maulana Iqbal Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan.